Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rodatul Jannah dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menceritakan dua judul novel. Yang pertama, saya akan menceritakan terlebih dahulu novel yang pertama yang berjudul Dia Adalah Dilanku tahun 1991. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang novel ini. Jadi novel kedua ini, Dia Adalah Dilanku tahun 1991 ini merupakan lanjutan novel dari novel pertama, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Jika pada novel pertama bercerita tentang mengenai masa Milea bertemu dengan Dylan dan proses Milea bisa menyukai Dylan, maka pada novel kedua ini bercerita mengenai masa mereka berdua ketika sudah menjalin kekasih yang dinyatakan dengan lisan dan tulisan bermaterai. Milea pun kembali bercerita tentang kisah percintaannya dengan Dylan. Seperti orang yang baru jadian pada umumnya, Milea mengalami masa yang indah di SMA sesudah resmi menjadi pacar Dylan. Pada suatu hari, ketika guyuran hujan menerpa, Dylan menggunakan motor CB dengan Milea di belakangnya. Milea dengan erat memeluk Dylan. Mereka berdua berjalan-jalan menyusuri jalan Buah Batu sembari ketawa riang. Itu semua berkat Dylan yang selalu membuat hari-hari Milea bahagia. Jawaban yang diberikan Dylan selalu saja membuat Milea tersenyum. Dylan pun termasuk orang yang cerdas dan pintar di kelasnya. Buktinya dia selalu mendapatkan ranking 1 atau 2 di kelasnya. Meski Milea khawatir dengan Dylan yang bergabung dengan geng motor, karena Milea takut terjadi hal yang buruk menimpa Dylan karena geng motor. Ketika itu, sekolah tidak ada kegiatan belajar mengajar sebab para guru sedang melakukan rapat untuk mempersiapkan pembagian raport. Milea merasa tidak enak dengan kejadian Dylan yang pernah berkelahi dengan Anhar sebab membela dirinya. Milea merasa takut dan cemas jika nantinya Dylan dikeluarkan dari sekolah. Tiba-tiba datang Pian, seorang teman Milea, memberitahu Milea bahwa Dylan berkelahi di warungnya BEM. Milea pun panik mendengar berita itu dan langsung menuju ke tempat Dylan berkelahi. Ketika Milea bertanya berkelahi dengan siapa, Dylan menjawab agen CIA. Mendengar jawaban dari Dylan yang seperti itu membuat Milea kesal dan khawatir apabila terjadi sesuatu lagi dengan kekasihnya itu. Seperti biasanya, Dylan selalu tenang dalam menghadapi permasalahan. Malahan, Dylan sempat-sempatnya bercanda ketika Milea sedang panik. Hal itu sengaja Dylan lakukan supaya meredamkan hati Milea. Sampai pada suatu malam, Milea ditelepon Pian bahwa Dylan sudah tahu orang yang mengeroyok yang disebut Dylan agen CIA tempo hari. Ternyata orang yang mengeroyoknya di warung pada saat itu adalah kakaknya Anhar. Dylan pun berencana untuk membalas. Dia memanggil teman-temannya untuk membalaskan dendam. Ketika itu, Milea ingin menyusul untuk menggagalkan rencananya Dylan. Tetapi dia bingung karena tidak ada kendaraan. Untungnya, Yoga, anaknya Tante Anis yang baru pindahan dari luar negeri, sedang berada di rumah Milea. Milea pun berpura-pura mengajak Yoga untuk jalan-jalan. Pada akhirnya, Milea bertemu Dylan. Dia membujuk Dylan supaya membatalkan rencana
balas dendamnya dengan ancaman apabila tetap bersikeras balas dendam akan memutuskan hubungan mereka. Mereka sering berdebat tentang masalah geng motor. Dylan tidak pernah merasa kapok walaupun dia sempat dimasukkan ke penjara selama 1 minggu dan diusir oleh ayahnya sebab penyerangan geng motor. Perasaan Milea yang takut dengan keselamatan kekasihnya itu sangat besar, sampai-sampai kata putus keluar dari mulut Milea, lalu disusul dengan tamparan darinya. Dylan tidak saja tidak mengerti, kesedihan melanda hati Milea, sebab Dylan tidak suka jika dikekang. Dari peristiwa itu, Dylan menjauh dari Milea. Sampai dengan selesai, Milea kembali ke Jakarta dan kuliah di sana. Sedangkan Dylan kuliah di Universitas ternama di Bandung. Jarak antar keduanya saling menjauh, tapi suasana hati Milea masih sama, hanya kepada Dylan. Makin lama Dylan menghilang, Milea berusaha untuk selalu menghubungi Dylan. Akan tetapi keluarga Dylan sudah pindah rumah, Milea pun kehilangan jejak Dylan. Sampai pada akhirnya Milea bertemu Herdi yang merupakan kakak tingkat dari tempat dia kuliah. Herdi mulai mengisi keseharian Milea sampai mereka menuju ke pernikahan. Milea selalu mencintai Dylan, tapi Dylan sudah memiliki kekasih baru. Aku mencintaimu, biarlah, ini urusanku. Bagaimana kau kepadaku, terserah, itu urusanmu. Terima kasih Dylan, kau pernah mau padaku. Dan kini, biarkan aku kalau ingin selalu kabar tentang dirimu. Milea. Nah, itu cerita dari novel pertama. Nah, kita lanjut ke isi cerita novel yang kedua. Novel yang kedua ini berjudul Reach Your Dream dari bukunya Kak Wirda Mansur. Nah, sebelum masuk ke dalam inti ceritanya, saya ingin memberikan sedikit cerita terlebih dahulu mengenai buku ini. Jadi buku ini bercerita tentang berbagai pengalaman bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya yang tidak terduga bagi Kak Wirda. Pengalaman sekolah pertamanya di Jordan dengan umur 15 tahun merupakan awal yang begitu berat karena dia sangat dekat dengan keluarganya dan kedua orang tuanya. Bagaimana dia harus bertahan hidup di sana. Kak Wirda bercerita mengenai perjalanannya menuju ke Amerika untuk sekolah. Kak Wirda ingat hari pertama Kak Wirda bersekolah di sana. Dulu, Mama dan Papa Kak Wirda sering mengantar Kak Wirda ke New York, juga kadang sesekali mengantar Kak Wirda sampai ke sekolah di Alma Mater. Begitu sampai, Kak Wirda harus menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Dan Kak Wirda sedikit kaget dengan pengakuan dari Bapak Kepala Sekolah di sekolah Alma Mater tersebut bahwa Kak Wirda harus duduk di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Padahal Kak Wirda seharusnya berada di kelas SMA, kelas 2 SMA. Kak Wirda merasa sedikit sedih karena dia merasa harus memulainya dari awal. Kak Wirda pun menerima semua kenyataan itu dan bersekolah di sana dengan keadaan yang nyaman. Kak Wirda juga bercerita tentang tidak adanya diskriminasi yang ia alami ketika bersekolah di Amerika, seperti yang terjadi di pemberitaan.
Di buku ini, Kak Weda benar-benar mengajarkan akan keindahan dan kenikmatan seseorang yang begitu mencintai Al-Quran dan melibatkan setiap tindakan yang dilakukan atas izin Allah SWT. Setiap impian yang ia tulis dalam sebuah buku dengan usaha dan berikhtiar kepada Allah, maka impian yang Kak Weda inginkan dapat dia dapatkan. Setiap impian berhak dimiliki semua orang dan seluruh kalangan. Impian bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menebar manfaat kepada banyak orang. Impian untuk Allah dan karena Allah. Prinsip Wirda yang tertuang dalam buku ini adalah raihlah dunia lewat Al-Quran. Buku ini selalu berisi tentang keseharian Kak Weda dalam menggapai cita-citanya. Kak Weda juga seolah-olah memberikan motivasi tentang cara untuk mengejarkan impian atau reach your dream, dan catatan keren Kak Weda tentang mimpi-mimpinya di masa depan. Itulah 2 novel yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.